Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia kawasan Barat. Penyaliban dan kebangkitan Yesus adalah puncak dari kitab Yohanes. Dan uniknya, cerita yang hanya berjalan 1-2 minggu bisa diceritakan dalam 10 pasal. Yang mau ditekankan oleh Yohanes adalah bahwa ketika Yesus disalib, sesuatu hal yang memalukan bagi dunia, tapi di situ dia dinobatkan sebagai juru selamat kita. Mari kita sama-sama berdiskusi dari pelajaran ke-12 dengan judul Saat Kemuliaan, Salib dan Kebangkitan. Bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Lamsihar Silitonga, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Tengah. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Terima kasih telah hadir di pelajaran yang ke-12 ini. Dan menuju akhir tahun, saya boleh katakan kolom komen kita tidak menurun kemeriahannya, tetapi tetap sama maupun menaik dari pekan ke pekannya. Jadi saya mau menghargai beberapa komen yang saya akan bacakan. Pertama dari Agus Sam, berikutnya dari Hin Pilongo, Roselin Sunga, Bambang Eko, Willy Sui, Janasip Tamingan, Noh Hati, dan juga Bapak Amos Sitanggang di Jemaat Batu Aji, Batam. Silakan Pendeta Silitonga dengan tanggapannya, terutama ada pendengar kita dari Batam juga ternyata. Silakan. Terima kasih kepada seluruh sahabat pemirsa yang rajin atau setia di dalam mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat dari Departemen Komunikasi UIN Indonesia Kawasan Barat. Kita hanya berdoa semoga umat-umat Tuhan tetap diberkati dan dilindungi, dijauhkan dari segala berbahaya. Dan semoga di tahun 2024 kita akhiri dengan selamat dan kita akan melangkah di tahun 2025 dan kita akan bertemu kembali di dalam mempelajari lebih dalam akan pelajaran Sekolah Sabat kita. Tuhan memberkati pemirsa. Amin. Terima kasih sudah ada di sini, Pendeta Silitonga, menyambut para pemirsa sekalian. Berikutnya beberapa komen lagi saya akan bacakan. Saya tujukan kepada Pendeta Sony Situmorang dari Yana Bisai di Jemaat Eleazar, Kota Raja, Jayapura, Papua, mengatakan, terima kasih untuk pembahasan Sekolah Sabat yang sangat baik. Puji Tuhan. Dari Betty Mehue, banyak pelajaran penting yang kita dapat untuk iman dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Betul sekali. Dan terakhir dari Kota Marudu di Sabah, Paulen Lim mengatakan, pelajaran ini saya simpan di phone dan di mana saya bekerja rehat, saya buka, belajar kembali. Puji Tuhan untuk semangat dan juga effort, upaya yang diadakan oleh para pemirsa kita untuk mempelajari firman Tuhan dari pekan ke pekannya. Silakan Pendeta Sony Situmorang dengan tanggapannya. Terima kasih kepada para pemirsa yang memberikan atensi dan komennya yang sangat luar biasa, khususnya kepada Yana Bisai dari Papua, Ibu atau Nona Betty Mehue. Dulu ada teman atau kakak kelas Anita Mehue di Unai, mungkin adik atau keluarganya saya tidak tahu, tapi terima kasih. Lalu dari Kota Marudu ada Bapak Lim. Semoga pelajaran ini akan menjadi berkat bagi kita dan ingat bahwa ini merupakan suatu pembelajaran supaya kita lebih mengenal siapa Yesus dan bagaimana kebenarannya. Terima kasih. Amin. Dan seperti biasa kita mengajak para pemirsa untuk like, komen, dan juga subscribe kepada channel dari Uni Indonesia Kawasan Barat maupun video ini. Dan juga untuk dibagikan tentunya. Saya akan membacakan ayat inti dari pelajaran ke-12 yang terdapat di dalam Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kita akan buka diskusi kita dengan doa yang dipimpin oleh Pendeta Silitonga. Silakan Pendeta. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu Tuhan, kiranya Engkau urapi kami di saat kami akan berdiskusi pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini, bersama dengan hambamu pimpinan kami, Pendeta Sony Situmorang, dan juga Ivy yang menjadi moderator dan akan mengarahkan kami di saat kami belajar Sekolah Sabat pelajaran yang ke-12. Bersamalah dengan kami Tuhan pada saat ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran 12, sisa satu lagi kebersamaan kita di tahun 2025. Kali ini kita akan lebih berfokus kepada Yohanes 18 dan juga Yohanes 19. Di pelajaran hari Minggu dengan judul, Apakah Kebenaran Itu?
Itu adalah pertanyaan dari Pontius Pilatus yang sedang menghakimi Yesus karena dibawa oleh para pemimpin Yahudi. Dan pertanyaan itu disampaikan oleh Pontius Pilatus kepada Yesus sendiri. Pendeta Silitonga, boleh tolong jelaskan bagaimana situasi dan kondisi dari ruang penghakiman tersebut sampai-sampai Pontius Pilatus yang sedang mencari kebenaran bertanya sendiri kepada Yesus, apa kebenaran itu kalau menurut Yesus? Silakan. Baik, terima kasih Ivy. Jadi pemirsa dimanapun kita berada, saat ini kita belajar di pelajaran yang ke-12, tepatnya di hari Minggu dengan judul Apakah Kebenaran Itu? Namun jauh sebelumnya memang kalau kita perhatikan pelajaran ini dalam pengadilan Yesus, keadaan pada saat itu ya. Nah, kalau kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita ini, gubernur bertanya kepada Yesus apakah dia adalah seorang raja Yahudi. Itu nanti kita baca dalam buku Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-33. Dan inilah merupakan salah satu referensi pertama untuk gelar, tetapi tidak akan menjadi yang terakhir. Dan kemudian kalau kita pelajari kembali, Yesus bertanya kepada Pilatus, apakah ia menanyakan hal ini atas kemauannya sendiri atau dari orang lain yang mengatakannya bahwa dia adalah raja? Dan pertanyaan Yesus ini membalikkan keadaan kepada gubernur ataupun kepada Pilatus pada saat itu ya, dan menanyakan apakah dia mengerti tentang siapa dia berbicara. Dan kalau kita perhatikan memang situasi dalam pengadilan di sini lain memang Yesus ingin menjelaskan tentang siapa dirinya. Namun sekalipun dia jelaskan tentang siapa dirinya, apapun yang disampaikan oleh Yesus, tetapi pada ketika itu gubernur ingin mencoba menjelaskan apakah memang benar dia ini adalah yang merupakan utusan atau raja yang sesungguhnya. Dan kalau kita perhatikan dalam pengadilan ini memang bagian yang perlu kita lihat antara pertanyaan yang disampaikan oleh Pilatus kepada Yesus sendiri pada ketika itu. Namun Yesus memberikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pilatus pada saat itu ya. Dan kemudian dengan hal inilah Yesus menerangkan. Tapi ketika diterangkan pun Pilatus masih juga belum mengerti tentang apa penjelasan yang disampaikan oleh Yesus baginya. Mungkin ini pandangan dari saya, Ivy. Terima kasih pendeta sudah membawa kita untuk melihat ataupun membayangkan situasi di ruang pengadilan saat itu. Kalau boleh dikatakan situasinya sangat serius begitu ya, dan ini adalah mengenai nyawa seseorang yang orang-orang saat itu mau supaya dihukum mati, padahal Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan di dalam orang tersebut. Akhirnya banyak orang beranggapan, pendeta Sony Situmorang, bahwa Pontius Pilatus membuat keputusan yang salah. Kalau kita lihat dari cerita ini ada banyak tekanan dari kerumunan begitu ya. Ada juga prasangka karena dia belum mengenal Yesus ini siapa. Ada juga dikatakan kejengkelan karena Yesus tidak menjawab pertanyaannya langsung, tapi kesannya seperti diputar-putar. Ada juga Pontius Pilatus menghindari beberapa hal karena ada sensitif politik begitu ya. Dia harus menjaga nama dan juga posisinya juga. Jadi pertanyaan nomor satu di hari Jumat, bagaimana kita bisa belajar untuk menghindari proses pembuatan keputusan yang salah? Belajar dari Pontius Pilatus. Silakan pendeta Sony. Berbicara mengenai bagaimana membuat keputusan yang benar, belajar dari Pontius Pilatus, maka ada beberapa aspek atau elemen yang harus kita lihat. Dalam konteks ini, kita kalau saudara buka Yohanes pasal 18 ayat 33, itu konteksnya berbicara mengenai bagaimana Yesus di hadapan Pilatus. Walaupun sebenarnya bukan hanya Yesus, tapi Yesus di hadapan Pilatus disertai ratusan mungkin ribuan orang yang pro, yang apa istilahnya, yang bukan pro, yang anti kepada Yesus. Kadangkala di jemaat tersebut atau dimanapun kita berada, kebenaran itu bisa terusik manakala mayoritas atau suara terbanyak menguasai. Kenapa? Ketika penulis pelajaran sekolah sahabat menanyakan hal itu di pertanyaan pertama, pengambilan keputusan, maka itulah judul sekolah sahabat kita, kebenaran. Ketika pengambilan keputusan tidak berazaskan atau tidak berdasarkan kebenaran, maka keputusan tersebut akan lari dari apa? Dari arahnya. Contoh, sebelum dibawa ke Pilatus, maka dia dibawa ke Mahkamah Agama, Kayafas. Dan Kayafas pun menyerahkannya kepada Pilatus. Kenapa? Tadi Ivy sudah singgung mengatakan bahwa ini ada apa ya? Ada unsur politik.
Namun kebenaran adalah kebenaran. Ketika Anda stand firm atau berdiri teguh dalam kebenaran, maka siapapun itu, berapa banyak pun itu, maka kebenaran itu akan tetap apa? Nyala sebagaimana biasanya. Coba Ivy baca paragraf terakhir, agak agak panjang memang teman, tapi inilah salah satu intinya. Silakan Ivy. Kebenaran adalah tema utama dalam Injil Yohanes. Sebagai firman yang kekal, Yesus adalah terang dan kebenaran. Semua ini berlawanan dengan kegelapan dan kepalsuan. Dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran datang melalui Dia. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang kebenaran. Yesus menegaskan bahwa Bapaknya adalah benar. Yesus sendiri telah mendengar kebenaran dari Bapaknya. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Firman Allah adalah kebenaran. Meskipun sudah mengajukan pertanyaan, Pilatus melewatkan kesempatan untuk mengetahui kebenaran karena prasangkanya, keputusan-keputusannya yang terdahulu, dan tekanan-tekanan yang menimpanya. Sedikit lagi, lihat Pastor Sidi Tongan dan Ivy juga para pemirsa, Pilatus tahu itu kebenaran. Bahkan dalam konteks ini, saya ingin katakan lagi, kita mengatakan kebenaran, kita mengatakan bahwa itu benar karena kita imani, namun dalam suasana pada saat dalam crowdednya atau berdesak-desakan pada saat itu, mereka tidak bisa lihat. Namun yang pasti adalah Pilatus mengetahui kebenaran tersebut, Pilatus mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah, Pilatus mengetahui bahwa kegelapan dan kepalsuan itu ada di hadapannya, namun kembali kepada egosentris, kepentingan dirinya menutupi matanya untuk melihat kebenaran tersebut. Bagi kita juga, ketika kepentingan diri menguasai kita dalam kehidupan, dalam tanda kutip, di komunitas, di gereja, dimanapun itu, maka tersamarlah kebenaran tersebut. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Kita diajak untuk merenungkan dari mana standar kebenaran kita datang ketika kita di pojokan seperti dalam posisi Yesus ataupun di pojokan seperti dalam posisi Pontius Pilatus. Kita akan lanjut pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Lihatlah Manusia Itu, menunjuk kepada Yesus. Saya langsung ke pertanyaan di bawah dari hari Senin, Pendeta Silitonga. Apa yang menjadi pelajaran kita melihat ada seorang penguasa kafir, yaitu Pontius Pilatus sendiri, ingin membebaskan Yesus. Sementara para pemimpin rohani bangsa itu yang seharusnya mengakui dia, justru menginginkan dia disalibkan. Apa pelajarannya? Silakan. Baik, terima kasih Ivy. Jadi kalau kembali kita ikuti pelajaran di hari Minggu kemarin dan hari ini Senin memberikan penjelasan kepada kita, sesungguhnya kalau kita lihat ini cerita masih berlanjut, ya. Cerita masih berlanjut tentang di hadapan kepada Pilatus, yaitu Yesus sendiri. Memang benar, Pendeta Sony telah mengatakan Pilatus tahu tentang kebenaran itu. Dan setelah dicoba diselidiki dan coba dicari tahu, sesungguhnya tidak ada kesalahan ditemukan di dalam diri Yesus sesungguhnya. Namun di sisi yang lain, di sinilah yang memang kalau kita perhatikan dalam kisah kehidupan yang dicatat oleh Rasul Yohanes bahwa orang-orang pada ketika itu ingin mendesak. Jadi mendesak agar kiranya para pemimpin rohani ini mengatakan kepada Pilatus supaya Yesus Kristus akan disalibkan dan diadakan rencana untuk penyaliban kepada Yesus. Nah, kalau kita perhatikan ungkapan yang dikatakan oleh Pilatus, lihatlah manusia ini. Dalam arti dia mengetahui bahwa tidak ada sedikit pun cacat ataupun tidak ada sedikit pun kesalahan yang ditemukan oleh Pilatus. Namun hal yang sama kalau kita pelajari pelajaran hari Senin ini bahwa menjelaskan hal yang sama didengar oleh Yohanes yang pada ketika dia membaptiskan inilah anakku yang kukasihi, ya. Pernyataan daripada suara yang diungkapkan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu merupakan bagian yang perlu untuk kita lihat bahwa sekalipun pernyataan Pilatus tidak ada kesalahan ditemukan, namun orang-orang pada saat itu mendesak supaya Yesus disalibkan. Lebih lanjut mungkin kita akan mendengarkan penjelasan dari Pendeta Sony Stomorel. Terima kasih Pendeta Siltonga sudah memulai diskusi di pelajaran hari Senin ini dengan baik. Kita diajak untuk melihat Yesus, Pontius Pilatus bisa melihat Yesus tidak bersalah, tetapi orang-orang saat itu yang seharusnya mempersiapkan perayaan Paskah, begitu kan ya? Mereka lebih sibuk untuk menghakimi seseorang supaya dia mendapatkan hukuman mati. Padahal kalau dari dulu Yohanes Pembaptis sudah mengatakan, lihatlah anak domba, gitu ya, yang sebentar lagi akan datang untuk disembelih. Beberapa hari lagi, tapi mereka tidak bisa melihat itu di dalam diri Yesus. Saya mau mengangkat pertanyaan nomor 3 di bagian penuntun guru Pendeta Sony Situmorang. Di sini dikatakan,
Lihat ke atas dan hidup, lihat ke bawah dan mati. Jangan pernah menyerah, tetapi selalu melihat ke atas dan melihat terang di wajah Yesus. Dengan cara praktis apa kita dapat melihat Yesus sekarang ini? Kita tahu Yesus diadili, tapi wajahnya tetap tenang, begitu ya, kata penulis dari Roh Nubuat. Apa yang bisa kita pelajari dari Yesus dalam, sepertinya dia tidak ngapa-ngapain gitu ya, hanya berdiam diri sedangkan orang ribut di sana sini. Apa yang kita mau lihat dari Yesus, Pendeta? Silakan. Dalam situasi ini. Ya. Baik, terima kasih. Ingat ketika Yesus dibawa di hadapan Mahkamah Agama, hanya perempuan-perempuan Maria, Marta, dan Ibu Yesus yang ada di sana bersama seorang yang bernama Petrus. Yohanes juga dikatakan mungkin ada di sana tapi dari kejauhan. Dan sudah pasti kenapa Yesus berdiam, maka secara manusia Yesus berdiam karena dia tidak mempunyai pembela. Dan saya yakin dan percaya Yesus juga mengetahui dan sudah mendoakan hal ini ketika dia pukul 4 keluar, bahwa tiba saatnya ketika nubuatan dari Kejadian 3:15 akan digenapi. Dan inilah ini. Artinya iblis dikalahkan dengan pengorbanannya. Namun ketika tadi Ivy tanyakan apa yang kita contoh, tiru dari Yesus ketika kita mengambil sikap diam. Ada pepatah Indonesia sekarang ini, diam itu apa? Emas, silent is gold. Namun yang saya mau tekankan, sekali kebenaran tetap kebenaran. Dan itulah kebenaran tersebut. Dalam dalam konteks Alkitab ini mungkin para orang Farisi, orang Imam Taurat dan juga para pengejek-pengejek ini merupakan bagian yang Tuhan izinkan terjadi mengenai anak domba tersebut, mengenai anak manusia tersebut diadili dan dia tetap berdiam sama seperti apa istilahnya, domba atau lembu di bawah pembantaian seperti ilustrasi mengenai Yesus dulu, hanya untuk dunia ini. Dengan kata lain, dia merupakan salah satu action, tindakan. Coba kita lihat juga di sini, Yesus berdiam karena dia sudah mengetahui dan dia sudah menyadari bahwa inilah dia punya misi. Namun satu lagi yang perlu kita tahu, Pilatus semakin takut dan semakin takut oleh karena ini kepentingan politik. Namun, Afi boleh baca paragraf terakhir, bagian B, mereka tahu. Mereka tahu bahwa kesetiaan Pilatus kepada Kaisar berarti dia tidak dapat membebaskan seseorang yang mengaku memiliki peran yang sama. Para pemimpin mengatakan bahwa mereka tidak memiliki raja selain Kaisar. Dengan demikian, kebencian mereka yang mendalam terhadap Yesus lebih besar daripada aspirasi nasional mereka. Untuk menyingkirkan Yesus, mereka rela mengorbankan tuntutan mereka atas otonomi nasional. Perhatikan kalimat terakhir. Yesus tahu mengenai hal tersebut. Sehingga apapun yang dia akan katakan, maka semuanya itu menjadi apa? Kesalahan. Kita pun demikian, hati-hati. Ketika dalam benak pikiran kita mau bela diri. Tapi ketika orang sudah mengkonsep, sudah apa istilahnya kalau bahasa sekarang? Sudah mengkondisikan sesuatu itu benar apa salah. Maka kita tidak bisa bikin apa-apa. Seperti pertanyaan tadi, apa yang kita tiru, apa yang kita ambil dari diam ini, ketika kita benar. Dan ketika situasi tidak bisa dihadapi, mari kita serahkan kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan kita dengan berdiam. Terima kasih, Ivy. Terima kasih. Semoga menjadi kekuatan bagi kita yang mungkin berada dalam keadaan tidak adil. Begitu ya, kita bisa meneladani Yesus dan melihat dia di posisinya waktu hampir disalibkan, itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita lanjut ke pelajaran hari Selasa dengan judul Sudah Selesai. Sangat simpel, tapi Pendeta Silitonga apanya yang sudah selesai, begitu ya. Dan bagaimana Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya bahwa ketika sudah selesai bagi Yesus, para murid mereka harus menyelesaikan kelanjutannya, begitu ya, menjadi semangat bagi mereka. Silakan. Baik, terima kasih Epi. Jadi kalau kita perhatikan kembali kisah selanjutnya dari buku pelajaran hari Senin, kemudian kita beranjak kepada hari Selasa ini, pernyataan Yesus sudah selesai. Dan kalau kita lihat memang catatan buku Yohanes, akhirnya Yesus dijatuhi hukuman dan harus mengalami kematian di kayu salib. Dan pernyataan sudah selesai ini memberikan satu penjelasan bahwa tugas dari pekerjaan Yesus sebagai penyelamat berakhir ketika dia berada di atas kayu salib. Dan kalau kita lihat memang pernyataan dan di atas kayu salib itu ada tulisan yang bernama Yesus orang Nazaret.
atau boleh disebutkan raja orang Yahudi kalau kita baca dalam buku Yohanes pasal 19 ayat 19. Nah, di sini kita perhatikan bahwa memang luar biasa apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam pekerjaan. Kalau kita perhatikan kembali dalam setiap kehidupan kita, aspek masing-masing pekerjaan kita, kadang-kala kita senang dan puas dengan pekerjaan yang kita lakukan. Tapi kalau dalam hal ini Yesus sendiri menyatakan sudah selesai, walaupun pekerjaannya sebagai penyelamat dunia, penebus dosa kita, namun dia inginkan juga kepada seluruh umat-umatnya bahwa pekerjaan itu akan tetap ditindaklanjuti ya. Dalam hal ini yang kalau kita perhatikan pekerjaan Yesus yang mengatakan sudah selesai, bahwa memang dia sudah menyelesaikan tugasnya dalam apa yang telah diperintahkan oleh Bapa sebagai penjelma, sebagai manusia turun ke dunia ini, dan segala kehidupannya kita sudah tahu latar belakangnya. Dan hal yang sama kita mau untuk kita teruskan ini selama kita masih hidup. Ini pandangan saya mungkin IT dari hal pernyataan sudah selesai. Terima kasih Pendeta untuk keterangannya. Dan kalau kita memiliki bacaan penuntun guru, pertanyaan nomor 4 dikatakan, menurut Anda, pekerjaan apa yang masih harus Yesus selesaikan dalam hidup Anda? Yesus sudah mati bagi kita untuk keselamatan kita, tetapi ketika tiap hari kita masih hidup dalam manusia yang lama, begitu ya, apakah itu artinya Yesus masih terus bekerja di dalam hati kita supaya kita selamat seperti itu? Jadi apa yang masih harus Yesus selesaikan di dalam kehidupan kita? Pendeta Sony, kita mau lanjutkan ke pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Sebenarnya ini pertanyaan sangat mendasar dan juga doktrinal, tapi penting juga untuk diungkit kembali. Mengapa Yesus harus mati menggantikan kita? Mengapa Ia harus menjadi pengganti kita? Mengapa kematiannya diperlukan jika kita ingin memperoleh keselamatan? Silakan Pendeta Sony. Mengapa harus Yesus menggantikan kita? Nah, kalau bicara mengenai ini, saya kembali secara singkat dengan cepat kepada yang 3:15. Masih ingat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka maka misi Tuhan pada saat itulah untuk mengembalikan peta Allah yang semula, to restore the image of God. Dan ketika Tuhan bertemu dengan Adam dan Hawa di Taman Eden dan mereka dapati bersalah, mereka keluar. Namun satu yang istimewa adalah ketika nubuatan pertama terjadi, yaitu apa? Di Kejadian 3:15 yang mengatakan bahwa keturunan ular ini akan mematok tumitmu dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Nah, kata mematok meremukkan kepala itu artinya misi itu berhasil. Setan dialahkan. Dan salah satu garansi pada saat itu bahwa anak domba itu akan mati nanti kalau kita masuk Kejadian pasal 2, 3, dan 4 adalah, ingat nggak para pemirsa, di sanalah dimulai korban bakaran yang pertama, ya, domba. Itu sebabnya para teologian mengatakan maka jubah atau baju pakaian yang pertama terbuat dari bulu domba, Adam dan Hawa. Namun kita tidak akan fokus pada jubahnya, tapi yang saya ingin fokuskan adalah korban bakaran pagi petang itu berakhir ketika kapan? Kapan saudara? Ketika Yesus mati di kayu salib. Karena disitulah anak domba itu mati. Nah, lalu mengapa Yesus harus mati menggantikan kita? Supaya rencana keselamatan yang dikonsep oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh sebelum penciptaan bisa dilaksanakan. Apa itu? Anak manusia akan mati menggantikan sehingga kita semua di dunia ini akan boleh mempunyai apa? Karunia atau anugerah kasih karunia untuk diselamatkan. Dan sama seperti pelajaran pada hari Selasa, saya hubungkan dengan itu, kata sudah selesai tersebut artinya bahwa misinya sudah selesai. Pekerjaan penyelamatan di dunia ini sudah selesai. Apalagi itu ya, kasih karunia di dunia sudah selesai. Dan untuk lengkapnya, Afi boleh baca paragraf nomor 2 terakhir sampai habis. Kata kerja Yunani. Kata kerja Yunani teleo, menyelesaikan, menggenapi, melaksanakan. Dalam Yohanes 19 ayat 28 adalah kata kerja yang sama dengan yang digunakan dalam ayat ke-30, sudah selesai. Selain itu, kata yang berhubungan teleio juga muncul dalam ayat 28 yang mengacu pada penggenapan kitab suci alias untuk menggenapi kitab suci. Betapapun mengerikannya pemandangan itu, semuanya telah digenapi, diselesaikan, disempurnakan. Sudah selesai, sudah disempurnakan. Yesus mati menggantikan kita, oleh karena itu merupakan apa? Rencana keselamatan sudah dirancang, dan dengan kematian ini selamat kita dilayakkan untuk menerima hidup yang kekal. Asalkan apa? Kita mau
menerima kasih karunia tersebut dan menuruti hukum Tuhan. Seperti tema tahun ini, tahun depan apa, Ivy? Dipanggil untuk setia, apa? Pada Lalu perintah Allah dan iman menuruti kepada Yesus. perintah Tuhan dan iman pada Yesus. Terima kasih. Amin, terima kasih. Itulah yang menjadi klimaks dari kitab Yohanes, bagaimana Yesus mati bagi kita. Tetapi ceritanya tidak berhenti di sana, di pelajaran hari Rabu dengan judul Kubur yang Kosong, itulah yang menjadi pengharapan akan masa depan. Siapa yang tahu bahwa sebuah kubur yang kosong bisa memiliki cerita yang sangat berkuasa bagi jutaan dan juga miliaran orang yang hidup sepanjang zaman. Jadi kita mau melihat apa yang diceritakan oleh kubur yang kosong ini kepada para murid-murid pada saat itu dan juga kita sekarang, Pendeta Silitonga. Baik, terima kasih Ivy. Dalam hal ini kita ikuti kembali lanjutan ceritanya setelah akhirnya Yesus berada di kayu salib dan kemudian dia menyatakan sudah selesai pekerjaannya, bahwa dia sudah melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Kemudian kita tahu bahwa dalam cerita kisah dalam pelajaran hari Rabu, Yesus mati pada hari Jumatnya, kemudian diturunkan mayatnya, dan kemudian langsung dimasukkan mayat Yesus di dalam kubur yang kosong. Dan pada ketika itu tidak ada mayat yang ada. Lalu kemudian seorang yang bernama Yusuf Arimatea meminta supaya mayat Yesus itu akan diturunkan dari kayu salib dan kemudian dimasukkan ke salah satu tempat yang sudah disiapkan. Nah, memang cerita kita ketahui bahwa pagi-pagi hari Yesus bangkit. Dan memang di saat itulah Maria dan perempuan yang lain ikut pergi ke kubur untuk melihat. Tapi kenyataannya kubur itu sudah kosong. Dan kita tahu dalam Alkitab menjelaskan kepada kita, Jumat Yesus mati, kemudian dikubur Yesus hari Jumatnya, lalu berada Yesus di kubur hari Sabtunya atau Sabatnya beristirahat dia. Jadi jelas memberikan satu pengertian kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang mati adalah beristirahat dia. Tidak ada istilah, seringkali kita dengarkan Yesus dipanggil, Yesus sudah, artinya Yesus, orang yang mati itu sudah dipanggil oleh Bapa. Tapi kita lihat contoh Yesus sendiri, dia beristirahat di dalam kubur ya. Itu merupakan satu pelajaran perlu untuk kita pahami, oh, saudara pemirsa. Lalu kemudian kalau kita kembali di hari Minggunya, Maria dengan perempuan yang lain pergi ke kubur dan kenyataannya batu yang ada menutup kubur itu terbuka dan akhirnya didapati Yesus tidak ada lagi. Dan disinilah kita perhatikan bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi jelas bahwa Maria dengan perempuan yang lain melihat kubur itu sudah kosong. Bahkan Yohanes sendiri menyaksikan tidak ada lagi kubur, tidak ada lagi mayat di dalam kubur itu. Dan akhirnya Yohanes mengerti, itulah pernyataan yang diingat oleh Yesus sendiri bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Ini penjelasan saya mungkin, Aiki. Ya, terima kasih sekali Pendeta, sudah sangat detail dari satu peristiwa bagaimana banyak pemahaman doktrinal bisa kita dapatkan dari peristiwa tersebut. Tadi Pendeta Silitonga singgung mengenai perhentian di hari Sabat, begitu ya, mengenai keadaan orang mati, juga bagaimana kebangkitan itu memungkinkan, tetapi hanya melalui sang pemilik sumber kehidupan tersebut. Pendeta Sony, boleh kita lanjutkan pertanyaan nomor 3 di hari Jumat, yang tadi Pendeta Silitonga katakan itu adalah bukti-bukti yang terdapat di dalam kitab suci. Orang-orang juga ingin melihat bukti-bukti di dalam sejarah untuk mempercayai kebangkitan Yesus itu sendiri. Boleh silakan ditambahkan Pendeta dengan komen-komen yang lain juga. Oke, ketika bicara mengenai bukti, maka tadi Pastor Lamsiala sudah menerangkan, namun satu hal yang pas yang saya mau tambahkan adalah paragraf terakhir. Ivy boleh baca, Vi? Ya, untuk menjawab ini, kita perlu merenungkan mengapa makam itu kosong. Jawaban yang paling umum adalah perampok makam. Tetapi penjelasan ini gagal karena 3 alasan. Pertama, Matius mengatakan bahwa kubur itu dijaga, sehingga perampokan kubur tidak mungkin terjadi. Kedua, perampok kubur biasanya mencuri barang berharga, bukan mayat yang membusuk. Ketiga, perampok kubur biasanya terburu-buru dan tidak melipat kain kafan. Maka, tidak heran ketika Yohanes melihat kain peluh yang tergulung, ia percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Oke, coba diperhatikan kalimat di sana. Ini merupakan bukti bahwa hal itu telah terjadi. Namun satu hal yang pasti, yang ketika kita melihat hal ini,
maka penulis pelajaran ingin menekankan bahwa kebangkitan Yesus nyata, bukan rekayasa seperti orang-orang katakan. Dan ini akan menjadi bukti baru bahwa yang kita imani tersebut mengenai kebangkitannya dalam masa sekarang ini benar-benar hidup. Kebenaran tersebut telah bangkit dan hidup. Terima kasih. Terima kasih sekali. Kita akan melanjutkan fenomena yang luar biasa ini dari kacamata Maria, salah satu saksi yang berada di situ. Pelajaran hari Kamis dengan judul Yesus dan Maria menceritakan bagaimana pengalaman Maria sangat spesial, orang yang terbebani, karena dia sedang berduka, guru yang dia sayangi sudah mati. Tetapi bagaimana Yesus sendiri menampakkan dirinya kepada Maria, dan itulah yang menjadi pengharapan kita juga sekarang ini. Silakan Pendeta Silitonga. Baik, terima kasih. Jadi memang kalau kita perhatikan bagi kita di kalangan orang yang hidup zaman sekarang ini, bila mana kita kehilangan ataupun berpisah dengan orang yang kita kasihi, sedih rasanya. Bahkan kita merasa kenapa ini bisa terjadi. Dan memang itulah mungkin yang dialami oleh Maria ketika dia kehilangan seorang yang memang dia merasa itu adalah merupakan bagian dari dirinya sendiri. Jadi untuk itu sahabat pemirsa dimanapun kita berada, Maria pada ketika itu dia menangis ya. Tapi ketika dia menangis dan dia ingin memastikan apakah memang benar mayat di dalam kubur itu memang benar-benar ada atau tidak. Dan memang jelas tidak ada. Tapi dengan tangisan itulah akhirnya malaikat surga, utusan dari surga mengatakan, jangan engkau menangis bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Mungkin ini memberikan satu penjelasan kepada kita juga, pemirsa dimanapun kita berada, bahwa satu pengharapan yang akan menjadi bagian kita bila mana kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, beristirahat dari segala jerih-lerahnya. Ingat, Tuhan Allah akan memastikan kita bertemu kembali dengan orang-orang yang mendahului kita. Ini mungkin pandangan saya, Ivy, dari hal ini. Belajar dari Maria, kita diajak untuk mengimani pengharapan kekal tersebut. Bahwa walaupun di dunia ini kehidupan kita sedih, kehilangan, tetapi ada sebuah pengalaman yang bisa mengubah pandangan itu. Seperti bagaimana Yesus mengubah kesedihan Maria menjadi suatu sukacita dan juga pengharapan. Pendeta Sony, di bagian bawah dari hari Kamis, kita diajak untuk juga membaca 1 Korintus 15 ayat 12-20, di mana Paulus menekankan pentingnya peristiwa kebangkitan Yesus ini, karena kalau tidak ada kebangkitan Yesus, percuma kita mengimani kehidupan kita sebagai orang Kristen. Boleh ditambahkan, Pendeta Sony, mengapa demikian? Kebangkitan Yesus merupakan salah satu titik balik dari pertobatan atau kebenaran orang Kristen. Kita baca, coba dibaca Evin, Yohanes 20 ayat 17 ya tadi ya. Yohanes 20 ayat 17. Yes. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, dan Bapamu, kepada Allahku, dan Allahmu. Pernahkah kepikiran kenapa kalimat ini Yesus katakan kepada Maria sehubungan dengan pelajaran hari Kamis? Di ayat 16, Maria secara pribadi fokusnya maunya kepada Yesus. Namun Yesus katakan, pergilah. Artinya dia katakan, pergilah kepada saudara-saudaraku. Artinya Maria merupakan tokoh penting yang dilihat di sini untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa eksistensi Yesus yang merupakan satu kesatuan dengan Bapa. Hal itu sangat didukung oleh paragraf terakhir pelajaran hari Kamis. Tolong lagi Ivy, sorry. Orang asing itu mengucapkan satu kata, Maria. Itu adalah wahyu, satu kata yang mengubah dunia. Tiba-tiba, Maria yang terkejut menyadari bahwa Yesus yang telah bangkit sedang berbicara kepadanya dan mengenalnya. Yesus bersikeras agar Maria tidak memegangnya, karena dia harus naik kepada Bapanya. Tetapi tugas Maria adalah pergi dan memberitahukan kepada para murid bahwa dia akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Maria memenuhi misinya. Dia mengatakan kepada para murid bahwa dia telah melihat Tuhan dan juga menceritakan semua rincian lainnya yang telah dia ceritakan kepadanya. Lihat peran penting Maria sehubungan dengan judul saat kemuliaan salib dan kebangkitan. Salib dan kebangkitan merupakan apa? Salah satu bukti yang sangat nyata, bukti sejarah bahwa Yesus adalah juru selamat.
Yesuslah kebenaran. Dan tugas kita sama seperti tugas yang diberikan kepada Maria untuk memberitahukan kepada murid-muridnya, kita pun memberitahukan kepada dunia bahwa Yesus telah bangkit dan dialah juru selamat, sehingga dia akan datang kembali seperti belajar sekolah kita 2 minggu lalu untuk menjemput kita. Itu dari saya. Ya, dan mirip juga dengan pengalaman Paulus yang sudah bertemu dengan Yesus di suatu jalan, begitu ya. Dan itu juga menjadi semangat dia untuk memberitakannya kepada orang lain. Dan yang menjadi landasan iman kita sebagai orang Kristen. Baik, kita akan menyimpulkan segala diskusi kita dan juga pelajaran yang sudah kita pelajari pekan ini mengenai, saya akan baca lagi, saat kemuliaan, salib, dan kebangkitan. Kira-kira apa yang menjadi poin yang mau ditekankan oleh para narasumber kepada para pemirsa dari pelajaran pekan ini? Boleh Pendeta Sony Situmorang? Baik, penekanan saya ada 2. Yang pertama, bermengarah kepada Yesus sendiri, karena judul dari sebuah sahabat ini adalah berfokus pada Yesus, salib, dan salib adalah Yesus ketika dia harus uh, berkorban, dan kebangkitan merupakan tanda bahwa dia hidup dan nubuatan tersebut akan digenapi. Bagian kedua adalah Pilatus. Ingat, Pilatus merupakan representatif dari orang-orang zaman dahulu dan zaman sekarang ini. Dan ketika kita bicara mengenai Pilatus, jangan kita tunjuk orang lain, para pemirsa. Kadangkala kitalah Pilatus tersebut. Terus terang saya mau katakan, kita Pilatus tersebut yang tidak berani mengambil keputusan walaupun kita mengetahui itu adalah kebenaran. Jadi sama seperti itu, ingat, dia adalah yang awal dan yang akhir, dia adalah Alfa Omega, dia adalah juru selamat, dan untuk kita dia mati, dan dia juga akan menjemput kita. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah saya akan menjadi seorang Maria yang menyampaikan misi, pekabaran misi, atau saya menjadi seorang Pilatus yang tahu kebenaran tapi tidak berani menyampaikannya? Terima kasih. Terima kasih. Pendeta Silitonga, silakan dilanjutkan mengenai kemuliaan yang kita lihat dari kematian dan juga kebangkitan Yesus. Baik, pemirsa dimanapun kita berada, cerita kisah kehidupan Yesus itu bukan sebagai dongeng, tapi sebuah kenyataan yang memberikan penjelasan kepada kita. Salib ada merupakan bahagian apa yang dialami oleh Yesus, bahwa dia harus mengalami kematian. Itu merupakan bagian penyelamatan bagi kita orang yang berdosa. Bagi saya secara pribadi, apa yang telah Yesus korbankan buat kita, mari kita coba renungkan apa yang harus saya lakukan untuk bagaimana saya membuat Yesus menjadi terang bagi orang lain di sekitar saya berada. Ini mungkin dari saya, Alfi. Terima kasih untuk ajakannya. Semoga kita boleh renungkan dan juga jawab itu dalam hati kita masing-masing. Kita akan menutup kebersamaan kita dengan doa berkat yang disampaikan oleh Pendeta Sony Situmorang. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Semawi, Bapa yang Maha Kasih, yang berkemurahan, yang bersama di sorga, pada saat ini Bapa kami bersyukur boleh menyampaikan perjalanan sekolah Sabat bersama hambamu, kemudian Pendeta Lamsihar, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar. Biarlah Bapak kolaborasi kami ini akan boleh menjadi pelayanan yang baik di matamu, yang boleh mendukung kesehatan rohani kami, demikian juga para pemirsa di rumah maupun di mana berada. Demikian juga Tuhan pembelajaran bagi kami pribadi untuk mengetahui dan semakin meyakini bahwa Yesuslah kebenaran tersebut. Bapak, kami juga berdoa untuk para pemirsa di seluruh belahan dunia ini, berkati mereka berkat jasmani, pikirannya maupun rohani, berkat oleh pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, usaha tangan mereka, dan khususnya kerohanian mereka, sehingga mereka akan boleh merasakan berkat tersebut. Jadikan mereka sebagai alat Tuhan yang berfokus kepada misi, sehingga pelajaran dan juga pekabaran sekolah Sabat ini akan boleh diterima banyak orang. Gunakan jari-jari mereka Bapak untuk boleh men-share dan juga menyampaikan pekabaran ini. Terima kasih Tuhan kebersamaan ini, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pujilah nama Tuhan untuk kebersamaan kita. Terima kasih Pendeta Silitonga dan juga Pendeta Situmorang untuk pelayanannya. Terima kasih juga bagi para pemirsa untuk dukungan dan juga harapannya, antisipasinya dari pekan ke pekan. Kita akan menutup kebersamaan kita pekan depan dengan melihat penutupan dari kitab Yohanes. Yohanes 1 mengatakan firman itu menjadi manusia. Dan pekan depan kita akan melihat bagaimana firman itu juga yang akan kekal sampai pada akhirnya. Mari kita bertemu lagi, Tuhan memberkati kita sekalian.